Dan jangan kagetan ya, ini saya kasih tahu untuk teman-teman muslim atau yang teman-teman non-Kristen. Asal kalian tahu, kalau kalian punya Taurat, Allah itu sudah pernah dan sering berbagai cara menampakkan diri kepada manusia dengan menjadi manusia. Dia belum menunjukkan. Bukankah maha kuasanya itu tetek ibunya? Oke, sekarang saya tanya. Cebok aja nggak bisa kok. Sekarang saya Musa, Daud, itu caranya sama sampai ke Kristen. Kalau Anda mengatakan tidak seperti itu juga, maka saya pastikan Allah Anda bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah Anda ini Allah baru. Halo, Sule. Buka Matius 7, 21 sampai 23. Kenapa itu, Bang? Bukan. Pada hari akhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku tidak kenal kalian. Pergilah kalian ke neraka semua. Aku tidak kenal kalian, pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu sekalian, pembuat kejahatan. Kalian yang mana ini? RT 6? Anda agama Islam? Itu buat kejahatan. Jadi Oten kalau yang suka berbuat jahat itu memang digituin sama kayak kalian. Ya? Jadi Yesus Itu dibahas dulu. Siapa? Kalian itu siapa? Yesus korban fitnah. Kalian itu pembuat kejahatan, Bang. Buta huruf ya, Bang ya? Nih, gue tunjukin ayatnya. Lu kan buta huruf. Santai, Bang. Nyah kalian. Tuh sering aku. Kau jangan kaget baca itu. Aku sering bahas itu, Bang. Santai aja. Ya? Bukan nggak tahu aku ayatnya. Ya? Slow, Bang. Nih. Aku pindah gara-gara kursiku jatuh. Rusak pula aku. Aduh. Nih ya. Nih, baca baik-baik, nggak usah aku jelasin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tadi barusan saya usir setan ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Juga pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nih, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa kalian itu? Ini pembuat kejahatan, Bang. Ih. Kau nggak pandai baca? Siapa? Ini adalah Oten yang buat mujizat, ya, yang mengusir setan, tetapi dia bikin jahat. Nih, jadi Oten-Oten yang suka nilep uang ini dihardik. Oten-Oten ya, yang cabul, ini dihardik. Itu maksudnya. Bukan dikatakan nih. Makanya abang tuh pinter. Bukan setiap orang. Jadi setiap orang bilang Tuhan, Tuhan, itu belum tentu masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan setiap orang yang manggil guru, guru naik kelas 2 gitu. Tetapi yang melakukan tugas itu yang naik kelas. Paham sampai sini ya? Ya, nih kita naikin. Anda udah paham nih. Kalau nggak paham lagi, saya nggak tahu ngomong sama batu apa sama manusia nih. Yang membuat kejahatan. Di situ nggak ada keterangannya, kecuali siapa? Pada hari akhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, maka pada saat itu aku berterus terang mengatakan kepada mereka, nyahlah kalian.
sekalian Jadi, pembuat kata kejahatan. Yesus apa? Ini kan jelas, engkau sekalian pembuat kejahatan, ada kok dibuang. Ya, yang membuat kejahatan, yaitu yang mengapa. Abangnya, kalau abang masih bersikeras, sekarang saya tanya Anda, apakah yang berseru Allahu Tidak mengikut. Akbar? Saya tanya, saya akan membalikkan. Mereka Apakah mengikut. setiap orang yang berseru Allahu Akbar yang masuk ke dalam surga? Tapi dia nggak sholat, tapi dia cabul, menghamili santri. Yang kayak gini kira-kira bang, ya masuk surga nggak bang? Saya tanya Anda, kalau ada orang yang berseru Allahu Akbar, tapi dia menghamili santrinya, ini masuk surga nggak bang? Dijawab dong. Ini paralel untuk itu. Dijawab bang. Silakan bang, dijawab. Jadi kalau ada orang yang manggil Allahu Akbar, teriak-teriak, tapi dia cabuli itu santrinya, dia nilep uang apa segala macam, itu kira-kira masuk surga nggak? Mereka yang masuk neraka adalah yang tidak. Udah, pikirkan aja ke situ ya. Saya nggak mau mirroring Anda terlalu jauh. Anda nggak pakai otaknya soalnya. Rugi saya berbicara dengan batu. Oke? Sangat rugi Anda bicara dengan batu, berteriak keras pun. Karena apa? Batu nggak ada otaknya. Hah? Pikirkan aja itu. Halo. Oh, Ya, Dedi. Silakan Pak Dedi. silakan apa ini? Silakan bertanya iman Kristen lah. Di sini nggak mungkin silakan kenalan dengan saya toh. Saya Muslim toh. Kenapa? Saya Muslim toh, bukan Kristen. Oh iya, terus ngirim permintaan naik mau ada apa Pak? Silakan. Iya. Temanya apa ini? Temanya tematik. Ya, bebas sih Pak sebenarnya, tanya aja tentang iman Kristen. Kalau kalian penasaran tentang iman Kristen, nanti saya akan jawab tentang iman Kristen. Enggak sih. Kalau saya berprinsip gini, mungkin agak sama tapi beda, karena saudara, kawan-kawan saya pun banyak orang kita Kristen, apalagi di daerah Samosir kan. Oke. Jadi kalau saya pribadi menyikapi masalah Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu sebetulnya sama saja, tinggal kita yang mengimani masing-masing. Nah, itu bagus tuh Pak. Jadi artinya kalau saya berprinsip, kalau masalah kitab ataupun yang lain-lain, notabene kita pun sendiri, kita hidup di dunia ini sudah ada itu gitu loh. Dan kita nggak tahu kapan pembuatannya, siapa yang membuat dan bagaimana, kita nggak tahu. Kita tinggal melihat dan membaca dan melaksanakan. Waduh, harus cari tahu dong Pak. Itu nggak perlu. Yang kita perlu itu bagaimana kita hidup, dihidupkan Tuhan di dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Itu kalau saya seperti itu sih gitu loh. Menurut Bapak, Anda hidup di dunia ini untuk apa? Ya, kalau saya seperti yang saya ceritakan tadi, satu, kita menghargai sesama umat beragama. Yang kedua, nah perintah Tuhan itu kita diciptakan di dunia itu bukan untuk ibadah saja, tapi untuk berkasih sayang kepada sesama. Memangnya Tuhan Anda di dalam kitab Anda pernah mengatakan berkasih sayang dengan sesama? Nah itu tinggal prinsip kita masing-masing. Kan saya bilang tadi, saya artinya orang Islam mengimani apa yang saya pelajari di Islam. Mungkin situ mengimani apa yang dipelajari di Kristen. Sepanjang yang Bapak imani, sepanjang yang Bapak pelajari di Islam, kira-kira Allah pernah nggak Pak menuliskan ada di dalam Quran bahwa harus saling berkasih-kasihan terhadap sesama? Allah itu tidak langsung menulis, karena Allah itu tidak pernah menulis. Enggak, Tapi maksudnya Allah, ada nggak Allah yang itu tertulis? mengutus salah seorang yang diistimewakan. Kalau di Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliaulah yang mengajarkan kita berkasih sayang kepada sesama.
Ada Dan gitu, Islam Pak. dan Islam ini di kitab tidak akan tertulis, tapi di perbuatan. Loh, Nah, kalau di kitab tidak tertulis, di perbuatan tahu dari mana? Bapak kan nggak hidup sejaman dengan Nabi. kitab itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Hmm. Nah, yang selama ini kakak pelajari mungkin yang tersurat, tapi kakak tidak pernah memahami apa yang tersurat, apa yang tersirat gitu loh. Oke, mungkin Jadi- nggak, mungkin jadi nggak kita tersirat. Diberi akal oleh Tuhan itu Iya. supaya untuk berpikir. Kalau kita Hmm. artinya berpedoman apa yang ditulis, sementara kitab-kitab yang ada sekarang ini banyak yang sudah dirubah oleh apa? Oleh Oke. manusia. Oke, sekarang gini Pak, misalnya ya tersurat itu, ayo makan. Bapak bisa menyiratkan itu nyapu, mandi, atau yang lainnya nggak Pak? Oh, bukan. Itu salah. Itu Nah, sudah. makanya Artinya saya gini, bilang artinya gini, kalau tidak ayo kita mungkin makan. sebentar ganti. Ayo kita makan, ayo kita makan itu berarti bisa kita makan sekarang, bisa itu makan nanti. Saya tidak menanyakan Bisa itu. sekarang karena Nah, fokus kalau kita- kalau ada menyapa, sabar Pak, gantian. Kan saya dari tadi udah dengerin ya. Gantian. Jadi makanya saya tanyakan, mungkin tidak kalau tersurat itu suruh makan, terus kamu tahu-tahu nyapu. Itu maksud saya. Jadi yang tersurat itu tidak akan bertentangan dengan yang tersirat. Jadi kalau tidak ada perintah, kasihilah sesamamu, mungkin nggak Bapak mengasihi? Kan gitu maksud saya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tertulis, terus diceritakan, digembar-gemborkan hal yang baik-baik, ternyata itu tidak ada. Ini bukannya kalian ini sebenarnya sedang berasumsi. Ya, maksud saya itu, saya menghargai iman Pak Dedi, tapi kalau tidak ada diperintahkan mengasihi sesama, ya bagaimana Anda bisa mengasihi sesama? Saya beritahukan, Anda bisa mengasihi sesama karena Tuhan Yesus itu sudah mendesain kamu itu mengasihi, baik. Nah, kalau Anda mau tahu, jadi kenapa Anda tidak boleh membunuh saya, Anda tidak boleh membenci saya, tidak boleh berbohong? Karena memang Tuhan Yesus mendesain kamu, ada Taurat di dalam diri. Sekalipun Tuhanmu tidak mengajarkan, kenapa kamu bisa seperti itu? Itu karena Tuhan Yesus yang menciptakan kamu. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau tidak ada dogma, tidak mungkin ada doktrin. Logikanya seperti itu. Harus ada dogmanya dulu. Dogma itu materi. Maka baru ada pengajaran doktrinnya. Ya kalau dogmanya tidak ada, tidak mungkin ada doktrin. Pada paham nggak di sini? Ya kalau misalnya ya di An-Anfal ayat 12, makna tersirat dari memenggal, memotong leher dan memotong jari-jari itu apa itu? Apa? Tidak mungkin kita bilang, oh itu lagi pedicure, oh itu untuk ayam, gak mungkin. Untuk yang namanya inul Q, kamu inul iku boring, matikan akalmu, otakmu miring, manusia melahirkan Tuhan. Halo kakak. Sabar Bang. Yang dilahirkan Maria itu bukan ketuhanan, karena Tuhan itu gelar. Gelar itu tidak dilahirkan. Itu yang harus Anda tahu dulu, yang di bawah. Yang dilahirkan Maria itu adalah kemanusiaan dari Sang Ilahi, yaitu Sang Firman. Gitu. Jadi ada tujuan kenapa Allah itu mengambil rupa manusia. Dan jangan kagetan ya, ini saya kasih tahu untuk teman-teman Muslim atau yang teman-teman non-Kristen. Asal kalian tahu, kalau kalian punya Taurat, Allah itu sudah pernah dan sering berbagai cara menampakkan diri kepada manusia dengan menjadi manusia. Kalau kalian punya Taurat Musa, ada di dalam Kejadian 18, Allah itu sudah menampakkan diri dalam rupa manusia.
Jadi kalau Allah itu dilahirkan jangan kaget. Ya, itu makanya saya bilang Allah itu maha kuasa. Dia bisa mengambil rupa manusia, bahkan dia bisa langsung menjadi manusia. Seperti itu. Silakan Queen Swedi. Izin bertanya, Kak. Kenapa kitab orang Kristen dengan Yahudi itu kan sama? Seperti perjanjian lama dan Yahudi yang sekarang. Iya. Yahudi yang sekarang nyontek Alkitab kita, Pak. Yahudi yang sekarang ini nyontek kitab orang Kristen. Oh begitu. Yang menjadi sebuah pertanyaan sama saya, kenapa kitabnya sama tetapi Tuhannya berbeda? Siapa yang mengatakan Tuhannya beda? Kalau Tuhannya Yahudi berbeda, ya di abad 1, kenapa orang Kristen beribadahnya bersama-sama dengan orang Yahudi di Bait Allah? Itu menjadi pertanyaan besar. Kalau memang Tuhannya beda, orang Yahudi itu tidak akan membolehkan atau tidak akan mengizinkan orang masuk ke Bait Allah. Karena itu tempat kudus. Tetapi kenapa orang Kristen di abad 1 itu bisa, yaitu para rasul orang Yahudi, itu beribadah di Bait Allah kalau Tuhannya beda? Yang membedakan hanyalah kemesiasan yang mereka nantikan. Kalau Allah yang mereka sembah itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang sama yang disembah oleh orang Kristen. Mereka hanya menantikan kemesiasan, bukan membedakan Allah. Oke. Berarti intinya pada dasarnya Tuhannya sama. Tapi kita lihat terjadi juga Tuhan seluruh dunia ini, seluruh alam ini, itu adalah Allah Tritunggal. Tapi mereka menciptakan ilah-ilah berhala untuk disembah. Jadi bukan masalah Tuhannya sama. Tuhan atas seluruh manusia, atas seluruh dunia ini adalah Allah Tritunggal. Ada yang tidak itu. Mungkin ada perbedaan yang signifikan Allah Tritunggal dengan Allah Tunggal. Maksudnya kalau dalam konsep Islam kan kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Jadi makna Allah Tritunggal ini bagaimana maksudnya? Allah Tritunggal itu ya tunggal, kan udah dibilang 3 dalam 1. Makna dari Allah Tritunggal itu adalah Allah yang bukan tunggal seperti ini, mati. Tritunggal itu hidup karena dia punya firman, punya roh. Tapi kalau Allah tunggal yang kayak gini toh, tidak punya firman, tidak punya roh, ini adalah Allah mati. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang hidup. Seperti itu. Kalau misalkan Allah yang hidup, berarti itu konsepnya sama dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran kan ada Apakah Allah dijelaskan memiliki roh di dalam dirinya? Tentu Allah itu tak memiliki roh, karena dia Kalau dia tidak memiliki roh, bagaimana dia memberikan roh? Dia yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Jadi ada konsep yang menciptakan, ada konsep yang diciptakan. Berarti Karena Allah kalau itu tidak hidup. Karena kalau dia hidup dan tak akan pernah mati, kemudian dia bukan diciptakan, tapi dia pencipta. Coba begini Kak, misalkan kan gini. Itu dulu Pak, mungkin nggak Allah itu meniupkan roh kalau dia tidak memiliki roh? Makanya saya tanya, apakah Allah Anda memiliki roh di dalam Itu diri? konsepnya di dalam meniupkan roh kepada Anda. Konsepnya adalah dia maha menciptakan. Artinya ija aroda sayan ayat. Dengan apa dia menciptakan? Tentu dengan kekuasaannya, karena dia maha kuasa. Tapi dia bukan diciptakan. Misalnya kan begini, Yesus lahir. Saya ingin bertanya nih. Saya masih belum paham ketika Anda mengatakan Allah mencipta dengan kuasa. Apa kuasanya? Dengan ketuhanan sendiri, kemahaesaannya. Bahwasanya dia kuasa menciptakan. Dengan keesaan, dengan kesatuannya apa? Dengan Karena kalau misalkan masih ada roh di dalam Tuhan, berarti roh itu bisa saja menguasai Tuhannya kan, dan itu tidak mungkin terjadi. Roh bisa menguasai Tuhan, gimana?
karena Tuhan itu harus maha tunggal. Maksudnya dia maha tunggal, tunggal dari semua perbuatannya. Artinya dia otoritas dari semua. Saya maksud saya gini Pak, kalau Allahmu tidak punya roh, bagaimana dia memberi roh? Mungkin nggak seorang yang tidak punya permen memberikan permen. Logikanya seperti itu. Itu logikanya kalau sama manusia. Tapi kalau Karena dalam saya tanya, ketuhanan, apakah Allahmu memiliki nafas? dalam ketuhanan dia ada konsep pencipta dan yang diciptakan. Kita ini Bukan manusia, nanya berarti ciptaannya. Apakah Allahmu memiliki nafas? Allah kena pelanggaran. Apa sih ini? Kayak jadi konsepnya begini, Mbak. Dalam agama kita yang kita pahami kan, Yang saya tanya, apakah Allahmu punya nafas atau roh? Allah bisa menciptakan napas, bisa Saya nggak menciptakan nanya, roh. saya nggak nanya itu. Tidak. Apakah Allahmu itu memiliki roh atau nafas? Coba saya balik kembali, Pak. Kalau misalkan Tuhan itu konsepnya dia diciptakan, berarti yang menciptakan dia siapa? Bapak tahu nggak, nafas itu adalah hidup. Makanya saya dari tadi mempertanyakan Allahmu. Apakah Allahmu hidup? Itu. Sebagaimana Allah meniupkan roh itu ke rahimnya Ibunda Maria, sementara Ibunda Maria itu kan adalah Saya tanya, apakah Allahmu punya nafas, punya hidup, punya roh? dia mampu menghidupkan, dia mampu Saya tidak menciptakan tanya itu. roh. Bagaimana dia mampu menghidupkan kalau dia tidak hidup? Itu dulu. Sesuatu yang tidak Allah hidup itu kami tidak bisa itu menghidupkan. Makanya saya Sudah tanya, pasti hidup apakah dan tak Allah pernah mati. Masalahnya konsep ketuhanan. Kalau Allah Mbaknya kan hidup, dia hidup kalau Allah kemudian mau mati. hidup, kalau Allah Apakah mau hidup, mungkin? Apakah mungkin orang Tuhan itu dia hidup kemudian dia mati? Bisa nggak kita jelaskan Anda rasional? jelaskan dulu Padahal- Allah Anda, itu nanti bisa saya jelaskan. Yang saya tanyakan saya belum menemukan jawabannya. Apakah Allahmu hidup? Allah saya sudah pasti hidup dan Kalau pasti dia hidup tak maka akan dia pernah harusnya punya nafas. dan tak pernah konsepnya kami tidak bisa karena dalam Al-Quran laisa kami selisaiun. Kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kenapa? Karena Apa itu sangat berbeda. Laisa kami selisaiun. Artinya Tidak ada yang menyerupai dengan dia. Artinya dia tunggal berarti esa. sesuatu itu tidak bisa menyerupai dia, tapi dia Tidak bisa bisa. menciptakan sesuatu yang serupa dengannya nggak? Tidak bisa karena dia maha tunggal dengan esa-nya. Kalau Anda Artinya dia- mengatakan, kalau Anda Artinya mengatakan, begini, dia tidak dilahirkan sebagai manusia. saya Tak tidak mungkin tanya Tuhan- dilahirkan ini dulu. Tak mungkin Kalau Tuhan, dia tidak serupa dengan makhluknya. tak mungkin Tuhan dia dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Oke. Karena kalau Jadi ketika Allah dia ini dilahirkan tidak melahirkan. dari ketika Jadi dia Allah tidak dilahirkan dari melahirkan. Pak, satu-satu ketika aja dia Pak. Satu-satu coba aja. dulu. Saya tanya, jadi Allahmu ini melahirkan atau tidak? Itu dulu dijawab. Santai aja, santai. Silakan Pak Queen. Apakah Allahmu ini melahirkan atau apa? Silakan Pak. Pak Queen dibuka mute-nya, saya udah pencet undang untuk buka mute-nya. Silakan Pak Queen. Halo, Pak Queen. Silakan, Pak Queen. Halo. Pak Queen bisa dengarkan saya? Pencet dulu, Pak. Pencet dulu. Ini saya undang Anda. Ini saya undang lagi ya. Buka, Pak. Pencet itunya, Pak. Itu udah saya undang. Halo, Pak Queen. Pak Queen, ini saya turun. Naik lagi Pak Queen. Keluar dia. Keluar. Mungkin ini dia Ngomongin apa sih ngirim Pak Queen tuh? permintaan lagi. Pak Queen kirim permintaan lagi. Mungkin dia kesulitan ini. Namanya Queen, Bapak Ratu. Queen tapi lagi. Halo Karab Dapur. Apa ada yang mau Anda tanyakan? Ini. Ya, Yesus kan maha kuasa. Yang saya mau tanyakan, maha kuasanya Yesus pada waktu bayi itu apa, Karab Dapur?
Dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya sampai dia Garam dapur siapa? 30. Sampai dia 30 tahun. Iya. Maha kuasanya Yesus pada waktu bayi itu apa maha Dia tidak kuasanya? menunjukkan karena dia menjadi sama seperti anak-anak dari darah dan daging itu. Ibrani 2 ayat 14. Dia belum menunjukkan. Bukankah maha kuasanya itu tetek ibunya? Oke, sekarang saya tanya. Cebok aja nggak bisa kok. Sekarang saya tanya gini Pak. Maha kuasa. Kemahakuasaan Allah di Kalau abad ke-6 pada apa? waktu bayi, Gini Pak, ya sopan di sini. Saya tanya balik, kemahakuasaan Allah di abad ke-6 apa? Silakan jawab. Di masa Patro, di mana kemahakuasaan Allah? Apa bedanya? Dari abad 4, 5, 6, apa kemahakuasaan Allah? Terlalu receh pertanyaanmu itu, saya balikkan. Dia nggak jelas tadi ngomongin apa tadi. Iya, entah kemana-mana otaknya. Langsung aja pertanyaan. Saya mau belajar. Ada yang mengatakan kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Berarti perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan. Pertanyaan saya, apakah perbuatan kita bisa menyelamatkan kita, berselamat Tidak. kepada kita? Memang perbuatan itu tidak bisa menyelamatkan. Berarti Kalau keselamatan. Nah, iya. Kalau perbuatan bisa menyelamatkan, untuk apa ada Tuhan? Untuk apa menyembah Tuhan? Jadi manusia itu selamat karena Tuhan. Seperti itu. Oke, masuk. Makasih Kak, udah itu aja Kak. Iya, Tuhan Terima kasih berkati. banyak. Bang. Iya. Ini perbuatan apa nih lo udah keluar? Saya tertarik ini karena tulisannya sih salam toleransi gitu kan. Silakan Pak. Cuman kalau boleh bertanya nih, barusan aja ada pernyataan dari teman kita di atas bahwa semua sudah diselamatkan begitu ya, atau kurang lebih begitulah kan, karena ada juru penyelamat. Terus umat-umat yang berbuat dosa ini bagaimana nih? Ada yang mencuri, ada yang zina, ada yang segala macam. Bisa ditangkap kira-kira pertanyaan ini kan? Enggak. Apakah semua manusia itu selamat? Tidak. Apalagi yang tidak percaya Yesus. Boro-boro selamat. Oke lah, kalau dia yang percaya Yesus, Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. oke lah. Ayat 16. Nah, kalau dia tadi berbuat dosa, Siapa? ya manusianya tadi. Manusia yang Dia sudah dibaptis, dia sudah percaya, tapi katakanlah dia umat Kristen, tapi dia berbuat dosa. Apakah itu selamat? ketika dia mengakui dosanya, melakukan kurban di bait Allah, yaitu Ekaristi, di situ dosanya diampuni. Semua dosanya diampuni ketika dia bertobat, mengakui dosanya dan bertobat. Kalau bertaubat itu ya, dan kalau diterima begitu ya. Bukan kalau diterima, setiap orang yang mengakui dosanya dan melakukan Ekaristi pasti dihapus seluruh dosanya. Itu sudah pasti. Karena menghapus dosa itu dengan cara berkurban. Dari zaman Adam sampai ke Kristen, tetap cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Itulah yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, menjadi kurban di atas kayu salib. Dengan cara itu, melalui sakramen Ekaristi, setiap orang yang berdosa, ketika dia mengakui dosanya dan bertobat, lalu melakukan kurban dengan Ekaristi, dihapuskan seluruh dosanya. Oke, itu aja dulu kita ikuti. Berkurbannya itu apa itu? Kalau
Kalau Yesus tadi berkurbannya dia disalib ya. Kalau orang yang berdosa tadi bertaubat dan harus berkurban, kurbannya gimana tuh? Itu ekaristi tadi, tubuh dan darah Kristus tadi. Belum bisa dipahami. Dia ini pendosa nih. Dia pendosa. Dia taubat. Kemudian dia harus berkurban. Nah, berkurbannya apa tuh? Korbannya adalah Kristus Yesus. Gini, dia tuh nggak ngerti ekaristi itu apa gitu. Iya, Bapak ini Islam? benar. Oke. Sama seperti di zaman Musa, di zaman Adam, di zaman semua para nabi. Setiap ada dosa harus melakukan kurban. Seperti ini cara kerjanya. Jadi dosa orang itu dipindahkan ke kurbannya ini, maka kurbannya ini harus dibakar habis. Dengan demikian bersamaan dengan dosanya itu dibakar habis. Maka orang ini yang menyerahkan kurban itu dosanya sudah dihapus. Demikian orang Kristen juga melakukannya itu. Melalui Kristus Yesus yang menjadi domba Paskah Allah. Jadi orang Kristen ketika mengorbankan Yesus dalam bentuk roti dan anggur, ya, karena Yesus mengatakan tubuhnya itu adalah roti, darahnya itu adalah anggur, dengan cara mengorbankan Kristus, maka dosa orang ini diampuni. Begitu ya. Walaupun agak susah sih saya pahami, karena kalau yang saya tahu itu berkurban kan, berkorban. Bahasanya saya berkorban gitu kan. Korban artinya mengganti. Ya kan, Iya. berkorban. Saya Iya. berkorban demi teman saya. Berarti teman saya yang harusnya mati, saya gantikan. Itu korban. Sudah paham di sini? Iya, tapi yang saya pahami semestinya kalau dia pendosa, dia taubat, kemudian dia berkorban itu begini dia, hal yang kita cintai, contoh mobil kita cintai itu kita kasihkan ke orang. Tidak itu seperti itu orang Yahudi, Pak, mengorbankan mobil. Adam juga tidak pernah mengorbankan itu. Di Saya- mana-mana dari zaman Adam, bayangkan ke Yesus itu berapa ribu tahun, masih dengan cara yang sama. Kurban itu bukan mobil. Ini ajaran baru. Kalau orang Yahudi, bahkan Tunggu. nenek moyang orang Yahudi, bahkan Adam sendiri pun itu melakukan kurban. Jangan salah Demikian, tangkap, Pak. sebentar. Demikian orang Kristen. Makanya saya bilang, dari Adam sampai ke kami ini runut. Masih aturannya sama. Loh, kalau kalian itu agama baru, ya aturannya mungkin tidak sama. Kalian tidak mengerti kurban. Seperti yang saya tadi jelaskan. Setiap orang berdosa, maka dia harus mati. Untuk menggantikan agar manusia ini tidak mati, ya korban. Harus sesuatu yang tidak berdosa, itu dibakar habis, dibunuh. Karena upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa, dia harus mati. Supaya dia tidak mati, digantikan. Itu yang dilakukan Adam ketika pertama kali jatuh ke dalam dosa. Itu juga yang dilakukan keturunan Adam, yaitu Kain dan Habil, dan sampai kepada Kristus Yesus. Inilah ibadah sejati orang Kristen yang tidak pernah berubah, karena Allah itu tidak pernah berubah. Nah, kalau orang Islam mungkin tidak tahu apa itu Taurat, apa itu kurban. Makanya kalian makan daging. Kalau kami tidak demikian. Seperti itu Pak Raf. Jadi kurban itu seperti itu. Makanya kan Yesus itu mati. Berarti ketika kami melakukan ekaristi, kami memperingati kematian Yesus lagi. Itu. Kurban itu seperti itu. Itulah ibadah yang sejati. Sebab di dalam hukum Taurat, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Mau kau bicara kayak apapun, tetap upah dosa adalah mati, maut. Jadi kalau kamu tidak mau mati, harus ada penggantimu. Siapa itu yang tidak berdosa? Makanya kenapa zaman dulu itu domba, karena domba tidak berdosa. Sapi, burung tekukur, itu hewan itu tidak berdosa. Dan itu tidak layak sebenarnya di hadapan Allah. Makanya Allah menggenapi seluruh kurban itu menjadi tubuh Kristus yang tidak berdosa. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Raf. Itulah makna kurban. Karab.
mendekatkan kembali. Harus dengan cara menumpahkan darah. Silakan para. Iya, di dalam Islam juga kami ada istilah berkurban. Berkurban itu, kalau kami di dalam Islam, ada lembu saya kurbankan, begitu loh. Tadi bukan berarti saya bilang itu mobil, tapi saya karena bahasa umum tadi saya bilang berkorban jiwa, raga, bahkan harta gitu kan. Kalau berkorban jiwa raga berarti mati dong. Iya, saya mau memastikan dulu Siapa yang mati? pengertian pengorbanan ini tadi, pengertian berkorban itu tadi. Adam, gak usah dulu Adam. Musa itu melakukan korban itu di mesbah, di bait Allah. Dengan cara apa? Atau Allah tidak tahu tata cara kurban? Padahal Allahnya Musa memberitahukan di dalam kitab Imamat cara berkurban itu seperti apa. Harus ditumpahkan darahnya di atas mesbah dan daging serta lemaknya itu harus dibakar habis. Apa Allah lupa? Atau Allah sebenarnya tidak tahu? Harusnya kalau Anda adalah orang Islam yang mengaku mengutus Musa, harusnya Anda tahu tata cara berkurban. Sama seperti di dalam kitab kami. Tata cara berkurban itu seperti apa sampai detik ini masih sama kami lakukan. Apakah Anda agama pelanjut atau agama baru? Atau sebenarnya Allahmu tidak mengenal Musa? Atau Musa tidak mengenal Allahmu? Yang mana? Sejak kapan Musa mengorbankan sapi, dibagi-bagikan, dimakan, direndam, disate? Kurban apa ini? Apakah Abraham mengorbankan juga dengan cara yang sama? Kalau Anda tahu Abraham juga menyembelih. Menyembelih dengan cara apa? Membubuhkan darahnya itu di atas mezbah itu, lalu membakar habis seluruh daging dan lemak-lemaknya. Oke. Apa Allah kalian tahu cara ini? Oke, begitulah berkurban. Ya. Lalu kenapa kurban kalian tidak seperti itu yang saya lihat? Begitu, kita ulangi coba pertanyaan saya dari awal atau cerita dari awal tadi. Ketika seseorang itu berdosa, dia taubat, kemudian dia berkorban. Berkorbannya itu bagaimana? Apakah Saya rasa dari tadi saya sudah menjelaskan cara berkorban itu. Dari zaman Adam, Abraham, Musa, sampai kepada Yesus dan kepada orang Kristen. Atau Anda tidak menyimak apapun? Karena tidak ada berkorban di situ saya. Di situ mana? Yang kita tahu itu kan berkorban itu kan berarti pengorbanan. Toh? Anda tahu nggak? Namanya berkorban itu harusnya kamu yang mati digantikan sama orang lain. Jadi orang berkorban demi kamu. Anda saya rasa tidak mengerti definisi berkorban. Coba Anda cari tahu dulu sana definisi berkorban. Berkorban itu menggantikan, Pak. Tahu? Atau belum paham juga? Tidak mesti menggantikan juga. Tidak ada. Dari zaman Adam, Kain, Habil, Nuh, Abraham, Musa, Daud. Itu caranya sama sampai ke Kristen. Kalau Anda mengatakan tidak seperti itu juga, maka saya pastikan Allah Anda bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Atau Allah Anda ini Allah baru. Kapan tidak seperti itu? Itu ketetapan yang tidak pernah berubah. Perihal tentang kurban. Jadi kesimpulannya tuh orang yang berdosa pun orang yang berdosa pun itu pasti selamat, begitu ya? Harus melakukan kurban. Itu jawaban saya dari tadi. Tidak berubah jawabannya. Dari zamannya Musa pun tidak berubah. Dari zamannya Abraham pun tidak berubah. Dari zamannya Adam pun tidak berubah. Kurban. Itulah yang bisa mendamaikan Allah dengan manusia. Harus diulangi lagi? Tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ada sebenarnya. Silakan. Panjang sebenarnya. Silakan.
Walaupun kalau yang ini saya belum paham ya, anggap saya belum paham. Karena tidak sesuai dengan logika saya, tidak sesuai. Karena Anda tidak tahu Taurat, Anda tidak tahu Mazmur, tidak tahu kitab nabi-nabi, Anda tidak tahu apapun. Karena memang Anda tidak diajarkan tata cara kurban. Karena di dalam kitab Ulangan dikatakan kurban itu tidak boleh diserahkan di sembarang tempat, harus yang tempat kutunjuk. Itu ketetapan Allah kami dari zaman seluruh nabi. Makanya saya tanya, padahal ketetapan di dalam hukum Taurat Musa harus di tempat yang dituju Allah, di bait Allah, di atas mezbah. Tapi tidak boleh juga lah merasa benar sendiri juga enggak. Tidak merasa benar, karena ini fakta. Oke, saya anggap itu selesai. Yang berkorban itu tadi selesai dan tahu? saya tidak paham. Oke. Kalau Anda tidak paham, saya sudah 2 kali menerangkan. Iya, tapi sudah selesai. Tahu, ya, saya tidak tahu kemampuan Anda dalam menangkap sesuatu atau Anda sebenarnya sedang terkejut. Saya ajukan pertanyaan lagi. Silakan. Nah, ini pun ketika nanti Mbak menjawab ini, saya nggak mesti harus paham loh. Kenapa? Kan keyakinan beda-beda. Kan nggak mesti paham dan nggak mesti yakin juga gitu kan? Paham bukan berarti yakin. Setidaknya orang yang punya otak mampu menangkap. Tidak, kalau kita bisa memahami, yakinlah Mbak itu. Kalau Mbak bisa memahami sesuatu agama itu, ya pasti Mbak ikut agama itu gitu. Sekarang saya tanya, cara kurban di dalam Quranmu memangnya ada? Dikasih tahu. Berkurban ada. Berkurban itu menumpahkan darah, menyembelih domba, menyembelih lembu, sapi. Tapi saya tadi lebih ke berbahasa Indonesia, berkorban begitu. Korban sama. Saya tidak memperdulikan apa diksinya. Itu juga bahasa yang begitu kurang tepat itu Mbak. Apalagi judulnya salam toleransi kan. Jadi hanya bertanya, jawab apakah saja. Tuhan? Anda tinggal menjawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab tidak apa-apa. Gimana tadi pertanyaan? Oke. Apakah Allah memberitahu tata cara berkurban? Iya. Di mana? Seperti apa? Ada dijelaskan itu bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Kemudian digantilah menjadi seekor domba atau kibas. Dan saya rasa nggak perlu diperpanjang ini, tapi begitulah. Pertanyaannya, ada nggak menjelaskan berkurban di dalam Islam? Ada, itu tadilah. Di mana? Bahwa Nabi Ibrahim itu... Surah berapa? Waduh, inilah. Saya bilang tadi kan, kalau saya ini awam. Baik, silakan bertanyalah. Saya dari tadi saya itu bingung sebenarnya mau memahami tentang konsep Trinitas ini. Tapi sekali lagi, karena ini kan salam toleransi, jadi Trinitas, apakah ini bisa saya sama-samakan begitulah, dalam tanda kutip ya. Jadi begini Islam kan Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Maksudnya ada Tuhan namanya Allah gitu. Kemudian ada malaikat pembawa wahyu. Ada Tuhan Allah, ada malaikat Jibril pembawa wahyu,
dan ada Nabi Muhammad selaku utusan untuk manusia. Oke, ini kan 3 juga nih. 3 apa kita bilang? 3 komponennya. Terserah Anda, itu kan konsep Anda. Silakan. Apakah ini bisa disamakan dengan Trinitas itu? Itu pertanyaannya. Tidak, karena Allah tidak setara dengan manusia. Allah tidak setara dengan malaikat. Kalau Anda menarasikan seperti yang Anda sebutkan, Allah, Muhammad, dan Jibril, itu bukan Tritunggal. Karena Tritunggal itu adalah satu Allah. Oke, pertanyaan. Ganti-gantian aja ngomong. Saya belum selesai. Tritunggal itu adalah satu Allah yang dia memiliki firman dan dia memiliki roh. Itulah yang disebut Bapa di dalam firman, firman di dalam roh, dan roh di dalam Bapa. Itu Tritunggal. Jadi, baik firman, roh, dan sang Bapa itu adalah Allah yang satu. Samakah dengan Muhammad? Samakah dengan Jibril? Samakah dengan Allah? Tentu tidak. Karena 2-nya ciptaan, 1-nya pencipta. Tetapi Tritunggal adalah pencipta. Jadi Yesus dalam hakikat ilahinya, yaitu firman, dia adalah sang pencipta. Roh Kudus itu adalah sang pencipta bersama-sama dengan sang Bapa. Itu jawaban saya. Silakan, Pak. Oke, jadi Trinitas itu tadi berarti 3 harus kita bilang ini 3 ya? Atau gimana? Ini Anda 3 tidak berarti. mendengarkan jawaban saya. Anda dari tadi tidak menangkap apapun yang saya lihat. Kemampuan Anda menangkap sangat lemah. Beda. Kalau saya nanti menjelaskan tentang apa yang saya pahami, tidak juga Mbak bisa menangkapnya. Makanya dijawab sesuai pertanyaan saja. Itu sudah saya jawab. Pertanyaannya, apakah 3 itu 1? 3 dalam 1. Berarti 3-3-nya Tuhan. 3 dalam 1. Anda tahu 3 dalam 1? Sama seperti roh saya. Enggak, maksudnya gini loh. Nih, Anda kayaknya seperti anak bayi yang perlu analogi ya. Saya kasih tahu. 3 dalam 1 itu seperti roh saya, seperti suara saya, dan tubuh saya. Ini 3 yang berbeda, namun 1. Anda lihat saya 1? Karena badan saya di dalam roh saya di dalam badan saya, suara saya di dalam badan saya, dan di dalam nafas saya. Ini yang namanya Tritunggal. 3 dalam 1. 3 keberadaan dalam satu hakikat. Saya hakikat manusia, sang Bapa itu adalah Allah, firman-Nya itu Allah, rohnya Allah, sudah pasti Allah. Saya terlalu pelan, Anda tidak menangkap. Saya rasa Anda butuh spingomielin lebih banyak supaya saraf Anda agak terhubung dan cepat menangkap. Atau Anda boleh minum minyak ikan.